Salam pemirsa, konflik antara Israel dan Iran telah memasuki fase yang lebih berbahaya. Dan kini perhatian dunia tertuju pada pertanyaan besar, apakah Israel akan menyerang fasilitas nuklir Iran tanpa memedulikan konsekuensinya? Jawabannya mungkin ya. Ini bukanlah spekulasi semata, melainkan sebuah kemungkinan yang semakin mendekati kenyataan. Konflik ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ketegangan antara kedua negara ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun insiden pada akhir Juli 2024 menjadi titik balik yang mendorong eskalasi konflik. Saat itu, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, menghadiri pelantikan presiden baru Iran di Teheran. Israel yang sudah lama menaruh curiga terhadap hubungan Iran dengan kelompok-kelompok bersenjata di Palestina dan Lebanon, melakukan serangan bom di sebuah hotel di Teheran yang menewaskan Haniyeh. Serangan ini dianggap sebagai provokasi terang-terangan, terutama karena terjadi di ibu kota Iran pada saat upacara kenegaraan penting. Balasan dari Iran pun tak terelakkan, namun Iran pada saat itu masih menahan diri. Menurut analis internasional, Iran memilih untuk menunggu karena merasa belum siap secara militer untuk melawan Israel. Sementara Iran menahan diri, hubungan strategis antara Iran dan Rusia semakin erat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Teheran sebelum dimulainya operasi militer besar-besaran ini. Dalam kunjungan tersebut, Rusia memberikan dukungan militer berupa sistem pertahanan udara canggih S-400 kepada Iran yang dirancang untuk melindungi fasilitas strategis Iran dari serangan udara Israel atau Amerika Serikat. Dalam 2 bulan terakhir, Rusia telah memasok Iran dengan peralatan militer ini dan menurut sumber-sumber intelijen Amerika Serikat, Pentagon kini memperdebatkan apakah penguatan militer di sekitar Israel dan Laut Merah bertujuan untuk menahan perang atau justru mempercepat eskalasi yang diinginkan Israel. Pada Oktober 2024, setelah 2 bulan menahan diri, Iran akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel. Keputusan ini muncul setelah pembunuhan Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah, yang merupakan sekutu dekat Iran. Pembunuhan Nasrullah yang dilakukan oleh Israel membangkitkan gelombang nasionalisme di Iran, serta tuntutan dari Garda Revolusi Iran untuk melakukan balasan besar-besaran terhadap Israel. Serangan rudal tersebut menjadi serangan balasan terbesar yang pernah diluncurkan oleh Iran dalam sejarah konflik modern. Iran juga mengandalkan bantuan dari Rusia, tidak hanya dalam bentuk persenjataan, tetapi juga dalam hal dukungan strategis lainnya. Sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia menjadi komponen kunci dalam upaya Iran untuk menahan serangan balasan dari Israel. Di sisi lain, Israel diyakini sedang bersiap untuk melancarkan serangan preemptif terhadap fasilitas nuklir Iran. Menurut laporan dari Axios dan The New York Times, Israel telah mempertimbangkan untuk menghancurkan fasilitas minyak, target militer dan bahkan membunuh para pemimpin Iran. Fasilitas nuklir Iran yang terletak sekitar 75 meter di bawah tanah menjadi target utama. Meski fasilitas ini sangat terlindungi, Israel telah mengembangkan strategi untuk menembus pertahanan tersebut. Mantan Perdana Menteri Israel juga menyebutkan bahwa saat ini adalah waktu emas bagi Israel untuk menyerang Iran sebelum negara tersebut sepenuhnya mengembangkan senjata nuklir. Uranium Iran sudah diperkaya hingga 90% dan meskipun diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk membuat senjata nuklir, Israel melihat periode ini sebagai kesempatan terbaik untuk mencegah Iran mencapai tujuannya. Amerika Serikat, meskipun merupakan sekutu erat Israel, menghadapi dilema besar. Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dapat memicu konflik yang jauh lebih luas dari Timur Tengah. Pentagon masih memperdebatkan apakah intervensi militer Amerika di wilayah tersebut harus ditingkatkan untuk mencegah eskalasi, atau membiarkan Israel melakukan langkah-langkah preventifnya sendiri. Dalam laporan terbaru dari Foreign Policy, disebutkan bahwa jika Israel tidak segera bertindak, maka konsekuensinya adalah Iran akan semakin dekat dengan pengembangan senjata nuklir. Hal ini tidak hanya mengancam keamanan Israel, tetapi juga stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Dengan meningkatnya ketegangan ini, dunia kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Serangan rudal Iran terhadap Israel dan kemungkinan serangan balasan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dapat membawa kawasan ini menuju perang yang lebih luas. Selain itu, hubungan Iran dengan Rusia semakin memperumit situasi geopolitik, terutama dengan adanya kesepakatan pembangunan koridor transportasi antara kedua negara yang akan menghubungkan Iran ke Samudra Hindia. Dunia menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi selanjutnya.
Bagi Israel, tahun 2024 mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai tahun di mana mereka harus membuat keputusan paling berbahaya dalam upaya untuk mempertahankan keberadaannya di tengah ancaman senjata nuklir Iran. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.